Shalom Bapak Ibu, masih semangat? Oke. Ya, boleh minta tolong PowerPoint-nya. Oke. Dimensions of life through golden culture. Saudara, kita ini sedang di masa di mana kita ini sedang menggemakan 14 budaya baru. Kita ini sedang di masa di mana Tuhan itu mengenalkan sesuatu yang baru kepada kita untuk kita ini belajar dan masuk di dalamnya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin berpikir, buat apa? Tujuannya apa? Kenapa harus dilakukan? Dan seringkali kita bertanya-tanya, dan buat kita ini sesuatu hal yang cukup merepotkan. Melakukan satu aja susah, apalagi 14. Tapi ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Boleh next? Di 2 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan, segala sesuatu yang masuk ke dalam kehidupan berkenan kepada Tuhan telah diberikan secara ajaib kepada kita dengan mengenal secara pribadi dan intim Dia yang mengundang kita kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu diberikan secara ajaib oleh Tuhan, oleh Yesus yang mengundang kita untuk datang kepada Bapa. Jadi waktu kita dibawa untuk masuk ke dalam sebuah dimensi yang baru, kita dibawa masuk ke dalam dimensi di mana kita harus belajar 14 budaya yang baru. Yang mungkin itu membuat beberapa orang cukup sulit, saudara. Mungkin berapa saudara di antara tempat ini yang waktu imam berkata budaya kita adalah berolahraga 1 jam 1 minggu, buat saudara itu berat. Berat ya saudara, buat saya kalau itu digemakan mungkin 2 bulan yang lalu, buat saya itu berat. Tapi waktu imam menggemakannya, saya berkata yes. Kenapa? Enteng saudara 1 jam itu. Karena sebelum imam menggemakan, saya sudah mulai seminggu minimal 10 jam saya olahraga. Minimal 10 jam. Dan buat saya, yes, itu sesuatu yang enak banget. Ini budaya yang enak banget. Apalagi budaya yang baru, saudara harus hafalin ayat, hafalan setiap minggu. Mungkin buat saudara yang gak suka menghafal, ini sesuatu yang berat. Tapi tahukah saudara, waktu kita diberikan 14 budaya yang baru yang mungkin buat beberapa orang ini menyusahkan, nambahin kerjaan. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi dan intim. Dan Yesus mengundang kita untuk datang kepada Bapa. Dikatakan ini adalah undangan terbaik yang pernah kita terima. Saudara, seberapa banyak di tempat ini saudara yang pernah dapat undangan? Boleh angkat tangan yang pernah dapat undangan dari siapapun. Dari temanmu, dari saudaramu, dari keluargamu, atau bahkan dari orang-orang penting. Waktu saudara dapat undangan, apa yang saudara rasakan? Kalau saudara dapat undangan dan saudara tidak merasa antusias, ada yang salah dengan saudara. Apalagi waktu yang mengundang itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman-Nya berkata, ini adalah undangan terbaik yang pernah kita terima. Dikatakan selanjutnya, kita juga diberikan perjanjian demi perjanjian yang sangat luar biasa untuk kita masuk ke dalam kodrat ilahi dan diluputkan dari semua yang jahat dan merusak dunia. Saudara tahukah, sudah berapa banyak perjanjian demi perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Bahkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak saudara ada dan mulai masuk di dalam kegerakan. Mungkin beberapa dari kita sudah gak bisa hitung berapa banyak perjanjian demi perjanjian yang diberikan. Entah berapa banyak, entah berapa puluh, entah berapa ratus perjanjian demi perjanjian. Bahkan seluruh Alkitab kalau saudara baca isinya perjanjian. Tapi setiap perjanjian yang mungkin tertulis di tangga ini, di sekeliling Mahanaim,
Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Untuk apa? Ini untuk menjadi tangga, untuk menjadi jalan, untuk kita bisa masuk ke dalam yang namanya kodrat ilahi. Karena setiap perjanjian yang diberikan, itu sekali lagi itu terus membuat kita diangkat, dan diangkat. Membuat kita dijamin dan terus dijamin untuk masuk ke dalam kodrat ilahi. Dan buat saya ini adalah sebuah dimensi ilahi, di mana Tuhan mau membawa kita ke dalam sebuah dimensi kehidupan yang baru. Dimensi yang mungkin sebelumnya kita belum pernah alami. Siapa di antara saudara yang mungkin pernah ngalamin diajari Tuhan banyak hal sekaligus? Mungkin gak banyak. Tapi kalau hari ini kita dipaksa Tuhan untuk belajar banyak hal sekaligus, minimal 14 budaya yang baru ini, bisakah kita melihat itu dengan sukacita? Bisakah kita melihat itu dengan berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan buat saya adalah sebuah kebodohan waktu kita berkata ini nyusahin. Nanti saya akan kasih contoh satu hal yang saya alami dan buat saya ini cukup memalukan, saudara. Boleh di ayat berikutnya? Dikatakan, saya tetap ambil bahasa Inggrisnya karena lebih enak yang ini. Dikatakan, so don't lose a minute in building on what you've been given. Jadi saudara, jangan biarkan hilang 1 menit pun untuk saudara membangun apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Saya mau kesaksian. Emen nanti boleh minta tolong foto yang pertama aja dimunculin. Nanti habis ini. Bukan, nanti habis ini. Saudara, saya itu udah didoain berkali-kali sama ibu, kamu itu destininya jadi orang kaya. Itu destiny, saudara. Tapi saudara tahu ya, saya ini bukan orang yang suka uang. Jadi dibilang jadi orang kaya juga saya cuma iya. Ibu udah suruh saya masukin uang, main di kripto dan taklukan dari entah berapa bulan, berapa mungkin tahun lalu juga udah suruh. Tapi saya ini seringkali ngeyel dan gak percaya. Padahal itu destiny, saudara. Padahal firman-Nya berkata, jangan sampai engkau kehilangan 1 menit pun untuk membangun apa yang sudah diberikan kepada engkau. Sudah sangat jelas nubuatannya berkata destinimu jadi orang kaya. Disuruh taklukan kripto. Ya mungkin buat beberapa saudara itu juga hal yang mengerikan. Buat saya juga mengerikan, saudara, dulu. Dan tahukah saudara, dengan saya tidak melakukan itu, saya males-malesan. Boleh Emen munculin fotonya? Ini ya saudara, saya itu dengan malas-malesan tanggal 11 Februari 2024. Saya cuma taruh uang 100.000. Karena malesnya saya. Uangnya ada gak? Ada. Males gak mau gerak. Bayangin saudara, itu udah berapa persen returnnya? 55%. Saya ngapain selama itu? Gak ngapa-ngapain, diem doang. Saya buka aplikasinya tanggal 11 Februari. Saya taruh uang 100.000 di situ. Dapat reward tambahan 5.000. Udah saya diemin, gak saya apa-apain sampai hari ini. Lihat uangnya jalan sendiri. Dari 100.000 udah jadi 175.000. Bayangkan kalau saya masukin nolnya ditambahin 3 aja. Saudara tahu ya, maksudnya ya 175 juta, saudara. Itu efek karena gak mau belajar, malas, tidak mau membangun apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oke, terima kasih, cukup fotonya. Saya tapi tidak mengajak saudara untuk ini ya saudara. Kalau tadi Bu Nita berkata, ada uang-uang gaib yang mungkin ditunggangi oleh entah makhluk apapun lah.
Dan hari ini yang saya lakukan, saya sedang berusaha untuk menunggangi dan menaklukkannya. Saya bertobat saudara waktu saya lihat itu. Seandainya saya nurut aja, minimal 1 langkah destiny itu udah jalan. Karena ngeyel yang harusnya 175 juta ya cuma 175 ribu. Jauh gak saudara? Jauh. 175 juta saudara bisa beli banyak. 175 ribu sekali makan di restoran habis. Itu ya saudara. Jadi kalau hari ini Tuhan berikan 14 budaya yang baru untuk membangun hidup saudara, jangan malas. Jangan malas. Ini kesempatan untuk saudara membangunnya. Boleh satu foto lagi deh biar saudara lebih yakin, lebih percaya. Boleh Memen munculin foto satu lagi. Ini today saudara, today. Waktu saya udah mulai gak ngeyel. Today. 1 hari. Itu dolar ya saudara, bukan rupiah. Itu 1 hari. Itu baru dikit ya saudara, itu belum semua. Ini waktu udah mulai gak ngeyel saudara. Tadi Februari, 11 Februari sampai sekarang Maret 1 bulan 75 ribu saudara. Ya ini lumayan lah 2 juta 1 hari. 2 juta lumayan. Oke, terima kasih amen. Jadi saya berharap saudara ngerti waktu Tuhan berikan sesuatu kepada saudara, jangan ngeyel. Percayalah semua yang Tuhan kasih, semua yang Tuhan suruh, itu Tuhan punya maksud yang baik di belakangnya. Tuhan suruh 14 karakter budaya emas. Tuhan sedang mempersiapkan saudara semua di tempat ini. Untuk jadi apa? Saudara tanya kepada Tuhan. Karena setiap kita punya yang berbeda yang dari Tuhan. Maka dikatakan, complementing your basic faith with a good character. Complementing itu melengkapi saudara. Dari iman saudara yang simpel, iman saudara yang mungkin cuma sebesar biji sesawi. Waktu saudara melakukan itu, ini semua sedang melengkapi hidup saudara. Dengan apa? Ini yang sedang kita lakukan hari-hari ini saudara. A good character. Saudara setiap ketemu, perfect shalom. Saudara diajarkan untuk ramah. Spiritual understanding. Saudara diajarkan untuk punya roh pengertian. Saudara dikasih ayat demi ayat. Itu adalah yang ilahi, pengertian demi pengertian yang Tuhan berikan kepada saudara. Alert, disiplin. Saudara diajarkan hari-hari ini bukankah untuk tidak terlambat, betul? Betul? Untuk tidak buang sampah sembarangan. Coba lihat sekelilingnya masih ada sampah enggak? Saudara, ayat waktu saya baca ayat ini udah ngerangkum semua yang Tuhan sedang ajarkan ke kita hari-hari ini. Passionate patience, reverent wonder, warm friendliness, and generous love. Each dimension, perhatikan ini. Each dimension, setiap dimensi, fitting and developing the others. Jadi 14 budaya yang sedang kita pelajari, yang sedang kita lakukan hari-hari ini. Bahkan mungkin kalau saudara diajari apapun di luar 14 budaya ini oleh Tuhan, percayalah itu sedang melengkapi satu dengan yang lain dan sedang membangun satu dengan yang lain. Waktu saudara diajari untuk tulis khotbah, tanpa saudara sadar, saudara bisa terus ingat khotbah itu. Dan saudara jadi kepengen buka. Kalau saudara tulis di handphone kadang males bukanya. Karena ketemu HP, ketemu hal lain yang lebih menarik. Tapi waktu saudara pegang buku, dibuka, ya yang ketemu tulisan itu lagi. Dan beberapa riset membuktikan kalau orang yang mencatat, itu dia akan lebih mudah untuk mengingat segala sesuatu. Saudara saya ini dulu suka lagu. Suka banget sama lagu. Dulu saya itu waktu kecil, waktu masih SD, kalau saya suka sama lagu, saya putar lagunya, saya catat liriknya satu demi satu. Setelah saya nyatet, saya tutup bukunya, saya udah bisa nyanyi lagunya, gak perlu lihat teksnya lagi. Dan buat saya, ini sesuatu yang baik yang sedang diajarkan. Kita mungkin diajarinnya buat catat khotbah. Kita bertanya buat apa, saya gak pernah khotbah.
Tapi waktu saudara catat, Tuhan sudah ingin saudara mengingat apa yang disampaikan hari demi hari. Untuk saudara renungkan dan saudara pelajari lagi. Kalau saudara yang mungkin catat di HP dulu, mungkin masih sering lihat sekali-sekali, tapi gimana yang gak nyatet? Mungkin lupa. Saya aja sekarang kalau gak nyatet suka lupa. Sampai kadang saya diomelin sama Cinika kalau lupa sesuatu, karena saya gak catet. Dan buat saya, ini hal-hal yang penting yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Tapi apakah kita mau untuk melakukannya atau tidak? Dan yang terakhir ayatnya dikatakan, tadi di awal saya bilang ada undangan terbaik yang pernah kita terima. Tapi di ayat terakhir dikatakan seperti ini. Dikatakan, maka saudara, konfirmasi undangan yang Dia berikan kepadamu, pilihannya terhadapmu. Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi waktu kita dipilih dan diundang oleh Tuhan, berapa banyak di antara kita yang menangkap dan menjawab untuk setiap panggilan, untuk setiap undangan yang Dia berikan? Kalau saudara yang pernah terima undangan, terus apalagi yang RSVP, saudara pasti harus konfirmasi, betul? Saudara akan datang atau tidak. Bahkan saudara harus tulis kalau saudara datang bersama berapa orang. Begitu juga dengan Tuhan, waktu Tuhan undang saudara, saudara punya dua pilihan. Apakah saudara akan menjawab ya atau tidak? Contohnya ada di Alkitab, ada. Waktu hari itu seorang Tuhan mengundang orang. Dia undang yang satu dan satu beralasan, saya masih harus ke ladang, saya baru beli ladang. Diundang lagi yang lain beralasan, sampai akhirnya dia pergi ke lorong demi lorong. Jangan sampai saudara yang dipilih oleh Tuhan, saudara yang hidupmu sudah dipilih untuk ada di dalam the way of life, yang ada di dalam jalan kemuliaan, yang ada di dalam jalan yang Tuhan sudah siapkan untukmu, tapi saudara tidak menjawab panggilannya dan saudara kehilangan itu. Jangan sampai waktu saudara diajar untuk masuk ke dalam masa Indonesia emas, Mahanaim emas, dan saudara memilih untuk berkata ngapain nyusahin, dan saudara kehilangan itu. Semua orang sudah masuk masa keemasan dan saudara ada di luar. Dan waktu saudara sadar, saudara sudah ketinggalan. Dikatakan jangan menunda, lakukan sekarang. Saudara diberikan sekarang, lakukanlah sekarang. Dikatakan lakukanlah ini dan hidupmu akan kokoh. Di bahasa Indonesianya ini saya terjemahkan, tapi di bahasa Indonesia juga bagus kata-kata yang engkau tidak akan terjatuh. Ini perjanjian never sleep, saudara. Waktu saudara diajak untuk belajar 14 budaya yang baru, ini juga membuat saudara untuk saudara masuk dalam perjanjian never sleep. Dikatakan jalan-jalan telah diratakan dan terbuka lebar menuju kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini masa yang menentukan. Sejak awal tahun sudah dikatakan ini masa yang sangat cepat. Kita harus sangat cepat. Bahkan apapun yang Tuhan katakan, yang Tuhan berikan, lakukan dengan cepat dan dengan ketepatan. Mari lakukan semuanya dengan cepat, lakukan semuanya dalam ketepatan, lakukan semua dengan sungguh-sungguh untuk kita masuk masa Indonesia emas, masuk Mahanaim emas, dan kita akan sama-sama terbang ke next level, masuk dalam masa yang baru. Terima kasih, Tuhan memberkati.